Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Hari Kamis tanggal 24 Juni 2021. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup bahagia bukan berarti tanpa masalah, tanpa pencobaan, tanpa penderitaan dan pergumulan di setiap area kehidupan kita. Memang secara umum manusia mengharapkan bahwa hidup bahagia itu artinya tidak ada masalah, tanpa penderitaan, bebas dari cobaan, dan selalu hidup dalam kelimpahan. Namun pemazmur memiliki perspektif lain tentang hidup bahagia. Itu sebabnya mengawali tulisannya pemazmur menegaskan rahasia hidup bahagia menurut Mazmur. Dikatakan di sini di ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang seharusnya menjadi pegangan kita untuk sebuah kehidupan yang bisa dikatakan bahagia dan berhasil? Apa yang dimaksud bahagia ataupun yang berhasil di sini bukanlah secara sempit berbicara mengenai finansial seperti yang biasanya dipikirkan mayoritas orang ketika mendengar kata bahagia. Berhasil maksudnya berbicara dalam skala yang lebih luas, dalam banyak aspek. Misalnya diberkati secara finansial, tetapi disertai kuasa kenikmatan, tidak berkekurangan, memperoleh berkat lewat pekerjaan atau profesi, lalu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Keluarga yang bahagia, kehidupan penuh damai sejahtera, bebas dari rasa takut, dan berisi peningkatan-peningkatan signifikan seiring waktu dan sebagainya. Semua orang tentu merindukan bentuk kehidupan seperti ini, tetapi sedikit saja yang bisa mendapatkannya. Apakah Tuhan hanya mau memberikan keberhasilan bagi segelintir orang saja? Tentu tidak. Tuhan sangat ingin semua anaknya bisa merasakan hal seperti itu. Masalahnya, ada banyak orang yang salah arah dalam mengejar keberhasilan dan kebahagiaan itu. Ada orang yang mengandalkan orang lain, hanya bertumbuh pada dirinya sendiri atau kepemilikan atau harta bendanya. Ada yang salah menempatkan prioritas, ada pula yang mencari untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Semua ini seringkali terjadi karena mereka tidak tahu apa yang menjadi kunci utama sebuah keberhasilan. Padahal firman Tuhan sudah memberikan kunci itu kepada kita tadi, supaya kita menerima keberhasilan kebahagiaan, yaitu kita tinggal di dalam firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang suka dengan firman Tuhan digambarkan seperti pohon yang berbuah, sedangkan orang fasik digambarkan sebagai sekam, seperti sekam yang tidak berguna. Mari kita lihat gambar pohon yang berbuah. Mereka yang ditanam di tepi aliran air. Inilah yang kita ketahui tentang pohon yang ditanam di tepi air. Tanah tempat pohon ditanam mungkin kering dan tandus. Pohon itu mungkin ditanam di tengah padang pasir. Angin mungkin sangat panas, cuacanya mungkin mengerikan, kondisi dan situasi di sekitar pohon mungkin sangat buruk. Tetapi pohon yang ditanam
oleh aliran air tidak akan gagal menghasilkan buah. Pohon itu menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada musim untuk segalanya. Ada musim untuk berbuah dan ada musim di mana kita tidak melihat buah. Kehidupan selalu melewati musim. Tidak selalu musim semi. Kehidupan kita juga demikian. Ada panas dan ada dingin. Tidak peduli seberapa hebatnya kita, musim kemarau akan datang. Musim hujan juga akan datang. Kita tidak dapat menghindari musim kemarau. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan pemazmur selanjutnya. Bahwa di musim kemarau yang tidak layu daunnya. Ini luar biasa dikatakan. Sementara daun pohon lain mulai layu. Tetapi yang ditanam di tepi aliran air, daunnya tidak layu. Daunnya tidak layu di musim kemarau. Kenapa? Karena ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tidak berarti bahwa kita akan selalu sehat dan kaya. Ini tidak bisa berarti begitu karena kita sudah melihat bahwa ada musim untuk segalanya. Tetapi ini berarti bahwa bahkan di musim di mana tidak ada buah, kita bisa berhasil. Kata berhasil tidak berarti berkat materi, tetapi ini berarti bahwa Tuhan menyertai kita dengan segala hal yang kita lakukan. Kita akan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita di setiap musim kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua ini secara otomatis akan disertai dengan perubahan karakter dalam kehidupan kita. Kita ingin diberkati. Janganlah menjadi bagian dari orang fasik, orang berdosa atau pencemooh. Sebaliknya, biar kita berhasil dan hidup bahagia. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kesukaan tertinggi. Jadilah orang-orang yang berbahagia dan berhasil dengan tidak salah bergaul dan menjadi pelaku firman Tuhanlah kita di dalam hidup kita. Amin.